berani tidak menyetorkan, berarti dia yang korupsi dong. Kan itu. Kalau warga masyarakat yang bayar 10%, rumah makan nggak nyetorin, berarti dia yang membocorkan, yang membocorin dia, bukan kita. Ini yang saya coba. Kalau semisal ada pengusaha yang tidak taat menyetorkan, Imbas salah satu rumah makan setor pajak hanya 700 juta rupiah dari total pajak 5,9 miliar rupiah menjadi atensi PJ Bupati Bangkalan Arif Moelia Edie. Arif Moelia Edie langsung menggelar sosialisasi tentang optimalisasi pendapatan asli daerah, PED, bagi pengusaha rumah makan atau restoran di Pendapa Agung, Jumat, 6 Oktober 2023. Sedikitnya 50 para pengusaha rumah makan, restoran, dan hotel dihadirkan. Arif menjelaskan, ketika masyarakat menikmati hasil atau menikmati refreshing dari hiburan atau makanan berkewajiban membayar 10% dari apa yang dibayarkan. Disitulah para konsumen selaku wajib pajak menitipkan ke pemerintah melalui para pengusaha. Pemerintah menitipkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memungut 10% itu, tidak mungkin pemerintah langsung memotong penghasilan mereka sebagai wajib pajak. Inilah tugas negara yang harus ada kepercayaan antara masyarakat dan pemerintahnya. Masyarakat atau konsumen, misalnya membeli makanan, dan itu masuk pajak rumah makan, jelas Arif. Selaku PJ Bupati Bangkalan, tugasnya selain menjamin roda pemerintahan di Bangkalan masih berjalan melayani masyarakat menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2024, juga berupaya meningkatkan PAD Kabupaten Bangkalan, salah satunya yang bersumber dari pajak restoran. Upaya peningkatan PAD, lanjutnya, mau tidak mau memang harus dilakukan bagi kabupaten kota karena sebagai implementasi dari kebijakan sistem otonomi daerah. Sehingga kabupaten kota mempunyai kewajiban untuk membiayai daerahnya sendiri, tidak bergantung kepada dana transferan dari pemerintah pusat. Pemerintah bukan membebani penghasilan atau mengurangi kunjungi konsumen Bapak dan Ibu sekalian, tetapi pemerintah minta tolong dipungutkan 10% dari wajib pajak yang menikmati makan atau hiburan untuk nanti disetorkan kepada negara. Itu akan terhimpun untuk pembangunan di sektor yang lain, pungkasnya. Makan yang jelas dia saat ini belum terserap. Masih sekitar masuk itu hanya sekitar 50% ya, dari target yang diharapkan. Nah, saya meminta kepada teman-teman rumah makan, pengusaha ini untuk aktif memungut yang PP 10 tadi, yang 10%. Kan saya tidak mengurangi hak mereka, tapi hanya minta tolong kepada mereka untuk memungut pajak 10% dari pengguna. Baik itu pembeli hiburannya atau pembeli makanannya. berdasarkan data berapa Pak? Jumlah rumah makan? Kurang lebih yang masuk baru saat ini 50% atau 54% ya. Pada target sudah mendekati satu tahun kan harusnya 100%. Maka kami undang untuk bisa segera menyerahkan yang mereka pungut. Pak, undangan ini kok menyasar ke yang restoran bukan besar? Karena seperti Sinja, terus Rizky kok tidak ada? Ada, hadir juga. Ada hadir. Semua diundang. Ini yang diundang hanya 50 yang kena wajib pajak. Karena kan ada sekitar 100 lebih perusahaan rumah makan dan hiburan. Tetapi ini yang terkena dampak, yang terhitung okupasinya tinggi. Yang paling besar sehingga memenuhi target untuk dititipi pengusahaan PP 10%. Kasus seperti ini musibah berganti Ya, jangan-jangan ada oknum di OPD atau pihak-pihak tertentu yang jadi decking hingga saya pikir enggak juga sih. Saya belum mengarah ke situ. Tadi dalam sambutan sudah saya sampaikan bahwa pajak tidak bocor, tapi belum terpungut. Nah, saya harapkan kerelaan mereka untuk betul-betul memungut yang 10%. Jangan-jangan pihak restoran tidak berani tidak menyetorkan karena ada decking dari oknum-oknum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.